Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungannya. Kadang-kadang teman-teman baru niat saja. Enak ya makan ini. Subhanallah ada yang antarin makanan itu. Baru niat saja. Oh bagus ya kendaraan itu. Entah kenapa berwaktu kemudian ada yang antarin kendaraan. Ada duit bisa beli kendaraan tersebut. Depan mata Allah berikan nikmat itu. Susah dari sisi ekonomi. Demi Allah teman-teman saya tidak rasakan itu. Kalau dosa Anda redam dan ibadah terus Anda tingkatkan, Anda akan rasakan, percaya lisan saya teman-teman, kenikmatan ibadah itu. Bahkan sampai pada tingkat Anda sudah merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar kalau ibadah itu luput dari Anda. Contoh misal, Anda coba komitmen mulai sekarang. Saya mulai dari diri saya, baru teman-teman saya ajak tentunya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Coba kita istiqomah, sholat on time di awal waktu. Itu aja dulu. Kita mulai. Baca keutamaan sholat di awal waktu. Anda bisa dengarkan ceramah kami di bahasan sahih at-targhib tarhib yang kita bahas di hari Jumat. Ya. Maka di situ Anda akan dengarkan setengah buku di jilid pertama itu. Kurang lebih ya. Itu membahas masalah sholat. Lengkap sekali. Saya pada saat membaca buku itu, ada beberapa hadis yang saya sendiri baru dengar. Subhanallah, dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena membedah buku. Sehingga kami tahu, oh ternyata isinya ini. Misalnya. Baca itu teman-teman sekalian. Coba terapkan dalam hidup. Terapkan dalam hidup. Dengan terus memaksakan diri. Ya. Kapan Anda sudah coba terapkan? Selalu azan, pokoknya azan saya mau ke masjid. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ya. Sudah seperti menjadi sebuah pola. Ya, dalam hidup sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup, maka apa yang terjadi? Satu waktu Anda luput satu kali aja sholat berjamaah, penyesalannya luar biasa. Kalau Anda rasakan itu, berarti menandakan Anda sudah merasakan nikmatnya iman. Anda sering membaca Quran sehari 1 lembar, sekali luput. Atau Anda biasa zikir pagi petang, luput, ada rasa penyesalan. Maka itu tanda kenikmatan iman. Berarti sudah mulai ada kenikmatan di amal soleh itu. Kalau Anda terus saja menjaganya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, maka kenikmatan yang Anda rasakan luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi ibadah yang Anda kerjakan itu. Dengan muncul program-program yang Anda tidak pernah berpikir sebelumnya di ibadah itu. Contoh misalnya sholat malam. Kalau Anda baru mulai mau mengerjakan sholat malam, mungkin kadang-kadang Anda khusyuk, kadang-kadang Anda masih mengkhayal. Mungkin Anda hanya mengerjakan 2 rakaat. Itu pun Anda masih memilih surah-surah pendek. Mungkin juga Anda mengerjakan 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Tapi Anda jangan berhenti. Terus coba istiqomahkan. Seminggu, beberapa hari, sebulan. Nanti Allah SWT melihat istiqomah Anda di situ. Allah akan buat nanti Anda lebih mudah dan lebih ringan untuk sholat 4 rakaat. Lebih ringan untuk sholat 8 rakaat. Lebih ringan untuk sholat tambahkan witir 3 rakaat. Walaupun masih baca surah-surah pendek. Anda istiqomah lagi, Allah munculkan lagi perasaan dan merasa ringan untuk sholat. Mungkin tadinya setengah jam sebelum subuh, 1 jam, Anda bisa 2 jam sebelum subuh. Mungkin tadinya surah-surah pendek, sekarang sudah mulai surah-surah panjang. Jadi muncul program-program di benak kita, di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan itu teman-teman sekalian, yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Terus begitu. Sehingga makin indah rasanya ibadah itu. Contoh yang lain, Anda sedekah misalnya. Awal Anda mau terapkan sedekah kadang-kadang berat gitu. Tapi Anda coba sedekahkan. Lalu kemudian Anda istiqomahkan coba sedekah itu. Rutin, komitmen setiap hari saya akan keluarkan 1 bungkus nasi aja. Bisa. Atau saya menyumbang sehari 5.000 rupiah. 10.000 rupiah. Kalau Anda istiqomah, dengan tentu Anda kalau mau supaya termotivasi, Anda baca keutamaannya, fadilahnya.
Tadi kayak sholat malam, sedekah, fadilah sedekah, Anda lakukan itu. Nah, setelah Anda melakukan itu teman-teman sekalian, maka akan muncul kayak tadi. Mulai ada perasaan, masa sih cuma 10.000, atau 20.000 aja. Akan meningkat nilainya, muncul program kita untuk menambah nilai. Mungkin kita kadang-kadang sedekah sehari sekali. Sekarang setelah kita istiqomah seminggu, sebulan, kita akan mulai melakukannya sehari 2 kali. Lama-lama Anda akan mulai bersedekah dalam sehari beberapa kali, setiap kali orang lihat orang miskin. Kayak rasanya nggak nyaman kalau nggak bantu. Sampai Anda mencintai perbuatan tersebut. Ada satu jemaah saya mengatakan, kata-kata ini saya merasa, dia bilang setelah dengar ceramah saya, dia merasakan, tentu dengan izin Allah SWT, saya cuma perantara saja. Tapi dia mengatakan, dan seakan-akan saya merasa, Allah menyampaikan ke kuping saya pernyataan beliau. Supaya saya yakin juga, apa yang saya sampaikan ternyata bermanfaat bagi umat ini. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Ketagihan, karena saya begitu bersedekah, saya dapatkan sebenarnya apa yang sedang Allah janjikan. Sebagaimana antum ceritakan, ternyata Allah akan balas. Makin besar saya sedekahkan, maka makin besar yang datang rezekinya. Makin banyak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan saya kadang-kadang duduk di rumah, datang keuntungan-keuntungan itu. Saya pernah didatangi oleh seorang sahabat saya. Kebetulan saya lagi di rumah. Waktu itu saya belum memiliki perusahaan sendiri. Ya, masih partner sama teman dan kami masih dagang gaharu sebenarnya waktu itu. Dan ada beberapa jenis yang saya taruh dalam garasi rumah. Terus saya masih kontrak di Jakarta. Di garasi itu saya buat ada sebuah meja kerja kecil biasa untuk saya kerja, sekaligus saya susun materi ceramah biasanya. Partner saya ini seringkali datang, saya coba ambil gaharu berapa kilo, saya bilang silahkan diambil sama dia, dijual. Ya. Kebetulan kami sudah sepakat, dia jalan dengan dagangan dia, saya jalan dengan dagangan saya juga, kemudian kami satu perusahaan gitu ya. Dia datang, dia tawarkan sana sini, kadang-kadang seminggu dia datang, bawa ini sudah ada keuntungannya. Kebanyakan pembeli pada satu juga membayar cash misalnya, dibawalah sama dia. Sering dia buat begitu, dan sering kali kalau dia datang, saya di rumah gitu. Lagi nyusun materi di meja. Terus dia dengan memperlihatkan kalau dia capek dalam mencari rezeki ini ya, ada keletihan. Terus dia mengatakan, Subhanallah Khalid, saya setengah mati tiada rezeki di luar. Kok bisa rezeki datang kepada kamu sementara kamu duduk? Saya hanya tunjuk ke langit. Maksud saya, jaga hubunganmu sama yang di atas. Semua akan baik kok ini sebenarnya. Rutinkan sedekah, jaga sholat, jaga kebaikan-kebaikan. Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan mudahkan semuanya. Banyak orang mengatakan, oh kalau jadi dai susah hidupnya. Padahal sedang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah dari sisi ekonomi. Demi Allah teman-teman, saya tidak rasakan itu. Dan saya lihat teman-teman yang komitmen menyampaikan dakwah yang benar, Allah bukakan rezekinya. Melimpah, kadang-kadang nggak minta gitu. Masya Allah, tabarakallah, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, keturunan, luar biasa gitu. Alhamdulillah, saya punya beberapa unit usaha, bisa berjalan. Saya malah melihat itu keberkahan dari dakwah yang disampaikan. Bisa berjalan semuanya dengan baik. Tapi memang kata kuncinya, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah teman-teman, Allah maha melihat, maha menilai. Dan Allah kalau memberikan balasan pada saat Anda istiqamah di atas agamanya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungannya. Kadang-kadang teman-teman baru niat saja, enak ya makan ini, subhanallah ada yang antarin makanan itu. Baru niat saja, oh bagus ya kendaraan itu. Entah kenapa berwaktu kemudian ada yang antarin kendaraan, ada duit bisa beli kendaraan tersebut. Depan mata Allah berikan nikmat itu.
Apa saja kita niatkan. Baru dia cuplikan Ka'bah. Masya Allah, enak benar orang tawaf. Kalau beberapa hari kemudian, sebulan, 2 bulan, kita sudah ada di depan Ka'bah. Kuasa Ar-Rahman. Kuasa Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak orang yang tidak mau manja dengan Tuhannya. Padahal Allah mau kita manja, saudaraku sekalian. Allah mau kita manja. Kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah padanya. Kalau kamu, saudaraku, tidak minta, tidak manja pada Tuhanmu, dia marah padamu. Sampai seorang penyair Arab mengatakan apa? Jangan kau minta pada manusia. Karena kalau kau minta padanya, dia akan berkeluh kesah. Sekali kau minta, dia akan beri 2 kali, 3 kali. Dia akan mengeluh. Bahkan dia akan menolak mungkin atau menghinamu. Tapi mintalah kepada Zat yang kalau kau tidak minta padanya, justru dia marah. Allah mau kita merengek, minta. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan, minta tambahan kesehatan. Diberikan keturunan, diberikan harta, diberikan jabatan. Minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Berikan tambahan. Bukakan pintu-pintu yang lebih baik. Boleh tamak terhadap rahmat Allah. Kita minta teman-teman agar diberikan, dijaga kesehatan kita. Jauh lebih baik, lebih afdal dibandingkan kita sakit minta disembuhkan. Kita sedang kaya, kita minta agar harta kita berkahi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan harta tersebut. Lebih baik daripada sudah bangkrut baru minta diberikan solusi.